bagaimana cara kita memimpin bawahan yang lebih jago daripada kita. Kadang dalam interaksi manajerial, kita tidak punya kemewahan untuk memilih siapa saja tim yang akan kita pimpin. Dan salah satu isu yang sering terjadi adalah ketika kita diberikan tim yang lebih jago, lebih senior, dan secara knowledge lebih luas daripada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manajemen? Jadi, ketika kita jadi seorang manajemen, bro, sis, kadang kita menemukan fenomena yang seperti ini. Nah, kadang juga ketika fenomena ini terjadi, banyak expert, bawahan-bawahan yang lebih expert daripada kita, itu sering mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Kadang mereka juga bisa menjadi halangan-halangan kita untuk menerapkan strategi-strategi yang ingin kita terapkan di dalam manajerial. Jadi, expert ini kadang justru menjadi batu halangan kita dalam menjalankan proses manajerial. Nah, gimana cara kita untuk bisa secara piawai memimpin mereka, memanage mereka sehingga hasilnya bisa lebih produktif? Gue akan berikan 3 tips buat lu semua, para bro dan sis semua, gimana caranya kita bisa memimpin para expert ini sehingga pada akhirnya mereka bisa menjadi produktif di bawah kepemimpinan kita. Kita akan mulai ya. Ketika kita memiliki expert yang lebih jago dibandingkan kita dalam pelaksanaan implementasi strategi, maka yang nomor 1 adalah jangan pernah berkompetisi dengan mereka. Karena ketika lu sudah jadi seorang manajemen ya, dan lu masih berpikir bahwa lu adalah orang yang harus lebih pintar, paling jago di antara semua tim lu, dan lu harus merasa berkompetisi dengan mereka untuk menunjukkan itu, maka itu menunjukkan bahwa lu adalah seorang manajemen yang belum matang secara emosional. Jadi hati-hati nih, bahwa seorang manajemen itu tidak boleh bersaing dengan timnya. Justru seorang manajemen itu harus memberdayakan, mengangkat, mengupgrade, mendevelop potensi yang dimiliki oleh semua timnya untuk menciptakan produktivitas yang lebih bagus. Jadi yang nomor 1 adalah ketika lu punya expert berada langsung di bawah tim lu, yang harus lu lakukan yang pertama adalah bersyukur bahwa mereka ada di tim lu. Ini akan memudahkan banyak sekali pekerjaan yang bisa lu lakukan. Akan memberikan lu banyak waktu lebih ya, banyak waktu lebih untuk mengerjakan banyak hal lain sebagai seorang manajemen ketika kita punya tim expert di dalam tim kita. Jadi yang nomor 1 adalah jangan berkompetisi dengan mereka. Karena mereka sejatinya ditaruh di sana untuk membackup atau membantu lu dalam melaksanakan tugas-tugas implementasi strategi manajemen. Gue pernah dapat ya, nonton sebuah video dari Jack Welch dalam sebuah seminarnya. Beliau mengatakan bahwa good leader itu adalah ketika dia punya 10 orang tim. 8 orang dari tim itu lebih expert daripada dia. Maka itu adalah good leader. Nah, bad leader itu adalah ketika dia punya 10 orang tim, ya 8 orang itu tidak lebih jago daripada atasannya. Maka itu adalah bad leader. Nah, jadi yang nomor 1 adalah lo harus punya mental yang matang. Sehingga lu tidak punya keinginan untuk berkompetisi dengan bawahan langsung lu, yang dimana secara expertise mereka lebih jago dari lu. Karena itu hanya akan mencoreng kredibilitas lu sebagai seorang manajerial. Itu nomor 1 ya. Lalu yang nomor 2, ketika lu punya tim expert di dalam tim lu, yang nomor 2 adalah lu harus jadikan mereka sebagai advisor. Jangan perlakukan mereka sama dengan yang lain. Jadi ketika lu punya tim expert, yang perlu lu lakukan adalah sebelum lu mengeluarkan sebuah strategi, lu panggil mereka, lu ajak diskusi sehingga strategi atau kebijakan yang akan lu gunakan, yang akan lu terapkan, yang akan lu putuskan, nah itu sudah mendapatkan enriching atau diperkaya oleh expertise mereka.
Nah, selain itu akan membuat keputusan yang lu buat itu lebih kaya referensi, itu juga akan membuat mereka, tim expert yang lu punya, itu merasa memiliki keputusan itu. Sehingga mereka akan lebih suportif terhadap keputusan yang akan lu buat. Mereka merasa dihargai, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi menjadi halangan buat lo untuk menerapkan strategi-strategi yang pada akhirnya lo putuskan untuk meningkatkan eksekusi atau implementasi dalam operasional lo. Jadi libatkan mereka, minta mereka jadi advisor lo, panggil mereka sebelum keputusan itu dibuat sehingga membuat mereka merasa dihargai sebagai seorang expert dalam kepemimpinan manajerial lo. Kalau itu lo lakukan, ya mereka akan merasa bahwa lo atasan yang baik dan mereka tidak akan menjadi batu halangan buat lo. Yang nomor 2 ya. Lalu yang nomor 3, yang terakhir, dan ini juga sangat penting sekali yang harus diingat, bahwa ketika lu punya tim expert dalam tim lu, yang perlu lu lakukan adalah lu harus dekat dengan mereka secara personal. Jadi lu harus bedakan perlakuan lu kepada tim expert ini dengan perlakuan lu kepada tim yang lain. Karena tim expert ini ada dua sisi mata uang nih. Mereka bisa jadi orang yang mensupport lo sehingga pada akhirnya program lo jadi jauh lebih bagus, lebih kaya, ya, lebih produktif. Atau mereka bisa menjadi batu halangan lo dengan mencari-cari kesalahan, ya. Kadang ini kejadian. Mencari kesalahan dari implementasi, ya, atau dari decision yang lo buat dalam manajerial lo. Jadi lo harus dekat dengan mereka. Lu harus sering ajak mereka diskusi, lu harus sering ajak mereka ngobrol. Tidak hanya dipanggil ketika lu mau buat keputusan atau strategi. Jadi di luar itu pun lu harus sering buat forum-forum diskusi dengan mereka perihal banyak hal. Yang jelas lu harus bangun kedekatan dengan mereka sehingga pada akhirnya mereka merasa bahwa lu memang layak jadi pemimpin. Karena kepemimpinan itu tentang kelayakan. Ya, leadership atau respect itu need to be earned. Dan untuk mendapatkan itu sebenarnya bukan tentang siapa yang punya expertise lebih bagus, tapi tentang siapa yang lebih bisa mengayomi, siapa yang lebih bisa melayani, siapa yang lebih bisa memfasilitasi, siapa yang lebih bisa dekat dengan mereka. Sehingga pada akhirnya meskipun expertise mereka lebih jago daripada lo, tapi secara hati mereka merasa lo sebagai manajer mengayomi mereka, memfasilitasi mereka, memahami kebutuhan mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan menganggap lu sebagai pemimpin mereka meskipun secara ekspertis lu berada di bawah mereka. Oke, jadi kalau 3 hal ini lu lakukan, ya, apa tadi? Masih ingat? Nah, yang pertama adalah gimana caranya, ya, agar lu tidak bersaing dengan mereka. Terus yang kedua, lu jadikan mereka advisor. Lalu yang ketiga, dekatlah dengan mereka sehingga mereka merasa lu layak menjadi pemimpin mereka. Kalau 3 hal ini lu lakukan, expert ini akan sangat membantu proses manajerial kepemimpinan lu dan juga dalam implementasi strategi lu, dan lu bisa melakukan banyak hal lain dengan waktu yang lebih banyak. Oke, semoga bermanfaat ya bro, sis. Bye.